warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 25101059. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM. Mungkin kata HAM sering kita pelajari di berita sekolah maupun pelajaran PPKN dan hukum. Tapi sebenarnya HAM itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak hak untuk sekolah, hak menyampaikan pendapat, hak diperlakukan dengan baik, sampai hak buat hidup dan nyaman. Di video ini aku bakal jelasin pengertian HAM, ciri-ciri HAM, jenis-jenis HAM, contoh pelanggaran HAM, dan gimana cara kita menghargai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi walaupun seseorang itu miskin, kaya, beda agama, beda suku, beda negara, semua tetap punya hak yang sama sebagai manusia. HAM ini bukan pemberian dari orang lain, bukan juga hadiah dari pemerintah, tapi memang sudah melekat sejak manusia lahir. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak berbicara, hak mendapatkan perlindungan, dan hak diperlakukan secara adil. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, setiap hari kita memakai hak asasi kita. Menurut John Locke, manusia punya hak alamiah sejak lahir, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Di Indonesia sendiri, HAM juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945, artinya negara wajib menjaga dan menghormati setiap warga negaranya. HAM punya beberapa ciri penting yang harus kita pahami. Yang pertama, HAM itu universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa melihat siapa dia. Misalnya, orang kaya dan orang miskin tetap punya hak hidup yang sama. Kedua, HAM itu tidak bisa dicabut, artinya hak dasar manusia tidak boleh dirampas sembarangan. Contohnya, tidak boleh ada orang yang disiksa atau diperlakukan semena-mena. Ketiga, HAM itu sudah ada sejak lahir, jadi bukan seseorang pintar atau punya jabatan baru dapat hak. Bahkan, bayi yang baru lahir juga punya hak untuk hidup dan dilindungi. Keempat, HAM harus dihormati oleh semua orang, bukan cuma pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat juga menghormati hak orang lain. Jadi, kalau kita ingin hak kita dihargai, kita juga harus menghargai hak orang lain. HAM itu ada beberapa jenis. Yang pertama, hak pribadi. Hak pribadi adalah hak yang berhubungan dengan kebebasan diri sendiri. Contohnya, bebas berbicara, bebas memilih teman, bebas beragama, dan bebas menyampaikan pendapat. Misalnya saat di kelas ada diskusi, semua siswa berhak menyampaikan pendapatnya tanpa dihina. Terus selanjutnya ada hak politik. Hak politik adalah hak untuk ikut dalam kegiatan pemerintahan atau negara. Contohnya hak memilih saat pemilu, hak memilih calon pemimpin, dan hak ikut organisasi. Jadi setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk menentukan masa depan negara. Selanjutnya ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini berkaitan pekerjaan dari penghasilan. Contohnya hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapat upah, dan hak berdagang. Misalnya, pekerja harus mendapatkan gaji yang layak dan tidak boleh dipaksa bekerja secara tidak manusiawi. Selanjutnya ada hak sosial dan hak budaya. Hak ini berkaitan dengan pendidikan dan kehidupan sosial. Contohnya, hak sekolah, hak mendapat pelayanan kesehatan, dan hak melestarikan budaya daerah. Jadi semua orang punya hak untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya ada hak hukum. Nah ini, hak hukum adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Contohnya, kalau ada masalah hukum, semua orang berhak mendapat pembelaan dan tidak boleh dibeda-bedakan. Seterusnya ada contoh pelanggaran HAM. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata masih banyak pelanggaran HAM yang sering terjadi, bahkan kadang dianggap biasa. Contoh pelanggaran HAM ringan, kayak bullying, menghina orang lain, diskriminasi, menyebarkan fitnah, atau mengucilkan seseorang. Misalnya ada siswa yang terus diejek karena fisiknya atau ekonominya sampai dia takut sekolah. Itu termasuk pelanggaran HAM karena merampas hak rasa aman dan hak dihargai. Contoh ada lagi nih pelanggaran HAM berat, kayak pembunuhan, kayak penyiksaan, kayak perdagangan manusia, dan kekerasan berat lainnya. Pelanggaran HAM berat biasanya memberikan dampak besar terhadap korban. Karena itu pelanggaran HAM tidak boleh dianggap sepele.
Upaya menegakkan HAM bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas semua orang. Cara sederhana menghargai HAM dalam kehidupan sehari-hari misalnya menghormati pendapat orang lain, tidak membuli, tidak membeda-bedakan teman, membantu orang yang kesusahan, dan menaati aturan. Kalau di sekolah menghargai HAM dilakukan dengan tidak mengejek teman dan menghormati guru maupun siswa, sementara pemerintah punya tugas untuk membuat aturan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Di Indonesia ada lembaga bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas menangani masalah HAM. Jadi, kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki semua manusia sejak lahir dan harus dihormati oleh siapapun. HAM sangat penting karena melindungi manusia agar bisa hidup dengan aman, bebas, dan diperlakukan secara adil. Kalau kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai hak orang lain. Karena sebenarnya menghormati HAM bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita ya tentang hak asasi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.